Oke, kita balik lagi ke segmen berikutnya dari CKS. Kita akan ngobrol dengan Ko Joni karena kita telah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di IG-nya CKS. Dan masuk banyak banget kok, ada ratusan mungkin kok, tapi kita masukin sedikit aja di sini. Kita tes dulu. Ya, siap. Oke. Jadi pertanyaan pertama kok. Dari Roni.Kurniawan. Bagaimana struktur yang tahan tsunami kok? Sebenarnya sih nggak ada struktur yang bisa menahan tsunami. Tsunami itu bencana alam lah ya. Kita nggak ada yang tahu kekuatan alam itu seberapa besar. Cuma kita bisa meminimalisir aja sih. Dengan cara ya kayak sambungan besi antar kolom dan balok harus ada tekukannya agar struktur itu tidak fail saat terjadi gempa atau gaya-gaya dari alam. Pertanyaan kedua kok dari Muhammad Vicky Sep. Pertanyaan adalah, tolong dong kok jelasin tentang detail strukturnya shear wall. Dibilang detail struktur sih kita nggak ada ngomong harus sekian. Itu ranahnya di konsultan. Cuma fungsinya shear wall itu sendiri adalah sebagai penahan gempa untuk bangunan medium rise, high rise. Jadi untuk penulangannya lebih padat daripada kolom pada umumnya. Dan area shear wall itu aman untuk akses orang evakuasi. Itu fungsi shear wall-nya sendiri sih. Kalau untuk detail di desain strukturnya banyak macam. Kita nggak bisa ngomong harus seperti ini, enggak. Tapi pada umumnya pembesiannya lebih banyak daripada kolom pada umumnya dan biasa lebih pipih dia. Masih orang yang sama nih kok. Dia juga nanya tentang detail struktur pondasi bore pile. Anggap ya, kita asumsi lah ya. Untuk bangunan rumah 2 lantai. Biasanya kita pakai bore pile ukuran 40 cm. Untuk penulangannya juga 8D13. Nah, untuk pengerjaan bore pile-nya pun menurut saya banyak yang salah kaprah. Jadi anggapannya nih ya, ini tanah, waktu kita bor pile kan kita gali nih. Bor kita bor sampai ke lapisan tanah keras. Yang notabene itu kira-kira mungkin bisa tergantung tanahnya ya. Di daerah Serpong itu 8-12 meter lah. Pada saat pengeboran, itu kita pakai wash boring namanya. Jadi mesin bor itu bekerja gunakan air juga. Jadi pakai air, ada mata bornya sambil dialiri air. Jadi ini tanah dihancurkan lah istilah katanya. Dan setelah hancur, karena pakai air, dia berubah jadi lumpur dan dia naik ke atas. Tanahnya jadi kecil-kecil lah. Jadi kayak butiran gitu. Nah, sesudah itu kan ini pasti penuh lumpur sama air. Lumpur yang dia bilang nggak terlalu kental karena udah keluar. Setelah itu dimasukkan besi, dimasukkan pipa tremi sampai kira-kira 1 meter sampai 1,5 meter lah dari lapisan tanah keras, dicor lewat pipa tremi ke bawah, lumpur itu naik ke atas. Nah, kebanyakan volume betonnya atau pengecorannya cuma sampai batas tanah atas. Itu yang paling kita tidak sarankan. Nah, lebih baik dilebihkan, jadi beton-beton yang tercampur sama lumpur itu keluar, hilang. Jadi benar-benar bor pile yang utuh gitu, dengan beton yang bagus, bukan beton yang tercampur lumpur.